14 dan 15 surat Al-A'la ya. Qad aflaha man tajaga pada karosma fasola ya. Beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Jadi membersihkan diri ini tujuannya untuk beriman. Lah beriman itu harus bagaimana? Kudu iso maneges. Oh iya, saya udah membersihkan diri, kemudian saya mau ke arah beriman. Terus lanjut ke saya ingat nama Tuhan. Oh, ingat saya sembahyang kan gitu. Nah, yang saya bersihkan apanya? Nah, supaya saya beruntung gitu. Baru beriman. Lah beriman tuh seperti apa? Biar enggak di tentang Al-Baqarah ayat 8. Kuwi sing harus iso bedah. Kuwi jenenge pendadaran. Ingat nama Tuhan lalu sholat. Nah, itu pernah dipraktekkan sholat mengingat Tuhan. Tapi dewe mbiyen kan keburu sholat dulu. Membersihkan diri enggak. Terus beriman enggak. Ingat nama Tuhan enggak. Sembayang. Jadi kebalik-balik enggak itu. Nah, itu ada dua pemahaman secara ilmu syariat, hadas besar, hadas sedang, hadas kecil. Ora langsung diteges jasmani rohani jiwa. Nah, itu yang harus diluruskan. Hadas mukholadah, mukhafafah, mutawasitoh. Itu yang harus dibersihkan. Makanya diajarke. Tujuannya supaya apa? Ketiga-tiganya itu bersih gitu loh. Terus diajarkan mensucikan air. Beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Guru harap berimannya ribet nih. Ribet. Makanya aku sholat atau gak iso fokus ya, sembahyang itu gak iso konsentrasi. Kenapa? Ya itu. Berarti kita masih kotor, masih terkena namanya hadas besar, hadas sedang, hadas kecil. Ngono ya memang harus begitu. Syaratnya itu diluruskan. Hadas mukholadah, mukhafafah, mutawasitoh, besar, sedang, kecil. Terus diteges hadas besar itu apa? Bersetubuh. Hadas kecil, hadas sedang, beol. Hadas kecil, kencing. Nah, kalau tiga ini kok kamu nggak mandi besar, nggak mandi sedang, nggak mandi kecil ya nggak gelem gua atas sembayang mesti gak penak. Nah, itu sing harus kok tegas dhisik bedah ning ngono. Setelah tuntunan ilmu syariat kebuka, baru lari kembali kepada diri kita. Diri kita ini punya apa? Jasmani, rohani, jiwa. Lah belajar kejiwaan urung arep ngedusi jiwamu kepiye lemu ngedusi kan. Nah, belajar kerohanian aja belum, bagaimana yang harap mau memandikan rohani gitu loh. Wong jasmani ini urung pener. Nah, itu kadang-kadang keburu-buru gitu. Nah, contoh hadas jasmani itu apa gitu kan, sebatas ilmu syariat toh. Bersetubuh, terus beol, kencing kan gitu. Hadas rohani beda lagi, kesurupan. Itu ruhnya kena hadas. Ruhnya terganggu gitu loh. Hadas
rohani seperti itu, ruhnya terganggu. Hadasnya jiwa ya terganggu. Hadasnya jiwa kalau terganggu itu bahasanya stres, gila gitu loh. Hadas besarnya, hadas kecilnya bingung, depresi. Hadas sedang, hadas kecil pikiran jundel, gak iso mikir, hadas kecil. Jadi orang maka sampai diajarkan namanya mandi menghilangkan hadas itu gebyur 3 kali sambil membaca takbir. 3 kali itu babakan itu jasmani, rohani, jiwa. Kupandasi syariat. Sebenarnya kuwi iki mandi atus sing lagi hadas jasmani, rohani, jiwa kuwi syariat sebenarnya pelajari. Sing syariat ngene dorar roh lagi ngene. Makanya itu masih dilurus-lurusin. Jasmani, rohani, jiwa ngono-ngono sik hadas, ilmu-ilmu syariat iku. Kalau ilmu hakikat bukan itu. Sifat munafik, musyrik, syirik, bersekutu, riba itu. Makanya dusta, hianat. Lek wis niku praktek paham. Prakteknya ya diatur. Ora ujul-ujul langsung sholat, juga penak. Nah, itu ada aturan. Aturan ini Al-Baqarah ayat 43. Nah, syariat toh? Nah, iya. Tadi lo kota flaman tajaka fataka rosma fasola itu sebenarnya ilmu syariat, ilmu aturan. Sholatnya diatur. Wa aqimu sholata wa atu zakata warkamu marokinin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuk bersama orang yang rukuk. Nah, kalau mau mendirikan sholat, kamu kembali ke awal. Artinya apa? Rukun Islam ada 5. Ya, yang kedua mengerjakan sholat. Di situ apa? Dirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Nah, orang iso beda nih ya bingung arep-arep. Nah, ndak bisa. Itu tiap apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Bedanya apa? Wis yang harus didalami awal bukae. Kemudian tunaikan zakat dan ruku bersama orang yang ruku itu jamaah, sholat jamaah itu bareng-bareng jadi ngasih ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau bisa 3-3-nya itu dipelajari lek jamaah insyaallah ya wis iso. Karek makmum kok. Iso. Tinggal dirikan sholat. Nek mendirikan sholat karo mengerjakan sholat bedane apa? Nah, nek mengerjakan sholat sementing kerjake. Ya sementing dikerjake, penurunah sementing kerjane. Nah, wis ngono kuwi, sementing kerja. Kalau dirikan sholat, apikmu piye, jejegmu piye. Nah, kuwi wis beda. Apabila bagus sholatmu, baguslah semua amalmu. Ya kuwi hadis sing ngono. Mendirikan sholat itu. Apikmu sholat piye? Cara mempelajari ayat seperti itu. Cara mempelajari ayat pernah mono nganggo akali dhewe, nganggo rasane dhewe, nganggo sing dilakoni. Wastanginu bisa beri wasolatu wa inahala kabiratun ilahala hosinin.
sabar dan sholat itu jadi penolongmu. Sabar dan sholat berarti sholat dhisik apa belajar sabar dhisik? Nah, iya. Sholatnya sudah tapi sabare urung. Nah, iki kepiye iki? Gimana bisa tertolong kan gitu. Sabar dan sholat berarti belajar kesabaran dulu, kemudian sholat. Sabar bukan berarti sabar itu meneng wae, artinya sabar itu pakai trik, pakai tajwid. Nek pengin sabar ya pertama pandasi rungokne sing diwaca. Yang demikian itu sungguhlah sangat berat. Biasanya sholat diwacane ora dirungokne. Begitu ngrungokne ya abot. Biasanya sholat wis kadung ngapal gak dirungokne. Nah, ya sangat berat. Kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu yang fokus. Mau sing konsentrasi gitu. Aku sholat iya arek ngrungokne sing tak waca. Nah, ya kuwi. Pasti akan ketemu sabaran. Dalam sholat itu kita bisa menemui Tuhannya. Nah, rumah sana Tuhan itu terus diceluk nih. Ya Allah, aku nemoni kan. Ya gak iso lah. Pertama yang dilakukan adalah satu, mendengarkan yang dibaca. Karena itu adalah sholat adalah doa. Kita mau berdoa sama Allah, minta petunjuk, minta rezeki, minta kesehatan kan itu. Kemudian didengarkan, setelah didengarkan baru yakin bahwa Allah itu ada. Nah, bahwa Tuhan itu ada gitu. Yakin, kita rasakan Allah itu ada. Ada di mana Allah? Nah, di mana-mana ada. Jajal ngerasa nih, koyo angin. Gambarannya koyo angin. Angin di mana-mana ada. Tapi nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kuwi sing angel kuwi. Tapi lek diutang yo ngrasakne diutang. Coba kesel ngerasane kesel gitu. Coba Allah itu ada, Allah itu wujud. Coba ngerasane Gusti Allah nek salat. Nah, itu cara menemui Tuhannya seperti itu.